Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Ahmad Syafi'i dengan kedua rekan saya yaitu Rahlana Siddiq Askar dan juga Lukmanul Hakim. Kami dari kelompok Kasava Boys akan menjelaskan tentang strategi to win the heart of B2B segment with educational technology for Lingo Junior. Untuk section yang pertama yaitu introduction. Lingotalk sendiri merupakan startup yang didirikan oleh Andre Benito dan juga Hardi Wijaya pada tahun 2017. Lingotalk hadir sebagai solusi untuk pembelajaran berbagai bahasa, dan saat ini Lingotalk telah menghadirkan 10 macam bahasa pada aplikasinya. Dan mereka memiliki produk berbentuk edutech melalui platform website dan juga aplikasi mobile. Lingotalk berperan sebagai akselerator pembelajaran bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi secara personal. Selanjutnya, problem introduction. Kementerian Pendidikan Indonesia menghapuskan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013-nya bagi sekolah dasar. Hal ini tentu saja mengakibatkan hilangnya akses pembelajaran bahasa Inggris yang mudah didapat bagi seluruh anak SD di Indonesia, dan juga menyebabkan sekolah dasar menjadi hanya memiliki sedikit sumber pembelajaran di bidang bahasa Inggris. Hal ini nantinya akan membuat tingkat kecakapan berbahasa Inggris bagi masyarakat Indonesia tentu saja menurun. Nah, dari masalah-masalah tersebut, Lingotalk berusaha untuk memberikan solusi dengan menghadirkan aplikasi Lingo Junior. Lingo Junior hadir digunakan untuk mengajarkan kembali pembelajaran bahasa Inggris pada usia dini di sekolah dasar. Lingo Junior menyusun seluruh kurikulum bahasa untuk anak-anak dan sistem manajemen pembelajaran yang dilengkapi dengan teknologi mesin rekomendasi berbasis AI untuk mempersonalia pengalaman belajar. Namun tentu saja dalam perjalanannya Lingo Junior menghadapi berbagai macam masalah. Selanjutnya, pembahasan tentang problem and cause analysis. Dalam hal ini, terdapat 1 main problem dan 4 cause. Visualisasi dari fishbone diagram yang telah dibuat tertera pada gambar berikut. Kami menggunakan metode fishbone diagram untuk mengidentifikasi penyebab dan masalah dari kasus Lingotalk terkait permasalahannya dalam menjalankan Lingo Junior. Fishbone diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram berbentuk tulang ikan. Terdapat 3 kategori masalah yang kami temukan, yakni environment, people, dan method. Sedangkan masalah utama, yakni Lingotalk belum bisa menguasai pasar B2B di segmen pasar sekolah dasar. Menurut English Proficiency Index pada tahun 2001 yang dirilis oleh Education First, Indonesia menempati peringkat 80 dari 103 negara dalam hal kecakapan berbahasa Inggris. Untuk kategori environment sendiri, terdapat 2 penyebab. Yang pertama, rendahnya kemauan sekolah untuk membayar edutech service. Beberapa sekolah dasar di Indonesia tidak memperhatikan dampak jangka panjang dari tidak adanya kurikulum pembelajaran bahasa yang efisien. Sekolah sebagai tempat belajar siswa seharusnya dapat memanfaatkan layanan edutech yang ada untuk mempersiapkan siswanya dalam mempelajari suatu bahasa, karena pada umur 6-12 tahun merupakan masa keemasan anak dalam pertumbuhan. Namun, para pemangku kepentingan sekolah seperti siswa, guru, dan orang tua lebih memilih layanan pendidikan gratis dibandingkan harus memilih layanan pendidikan yang berbayar. Yang kedua, kurangnya fokus dan perhatian dari anak-anak terhadap bahasa asing. Konsentrasi belajar merupakan sebuah upaya dalam memusatkan pikiran serta perhatian dalam memahami materi pembelajaran. Begitupun berlaku bagi anak umur 6-12 tahun. Anak umur 6-12 tahun cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, tetapi mereka cepat merasa bosan, sehingga konsentrasi cepat berkurang dalam mengerjakan suatu hal. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar, seperti tampilan visual materi yang kurang menarik, metode penyampaian yang kurang menarik, dan isi materi yang sulit dipahami. Untuk kategori people, sulitnya mengontrol kualitas tutor yang dimiliki. Dikutip dari marketers.com, berdasarkan data dari BPS, pada akhir tahun 2018, sebanyak 56,8% masyarakat Indonesia pada saat ini bekerja di sektor informal, dan sisanya pada sektor formal, yang bersamaan dengan naiknya jumlah wirausaha, termasuk pekerja freelancer di Indonesia. Lingotalk mengambil tenaga kerja pengajar dari para freelancer sebagai tutor di Lingo Junior. Lingotalk berusaha untuk mengontrol kualitas dari tutor yang ada dengan melakukan training dan juga penetapan standarisasi pengajaran untuk para tutor. Akan tetapi, hal tersebut masih belum bisa membuat Lingotalk menjamin kualitas daripada tutornya. Terkadang, terdapat tutor yang menerapkan sistem belajar sesuai dengan keinginannya dan pengaturan jadwal kelas yang tidak pasti, atau cenderung untuk berubah-ubah sesuai dengan keinginan tutor. Yang ketiga, kategori metode.
ada strategi kerjasama dengan sekolah, yayasan, dan dinas. Lingotalk memiliki visi untuk menjadi platform belajar bahasa asing yang menarik dan menyenangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lingotalk perlu memahami kondisi pendidikan di Indonesia yang terbagi atas dua jenis institusi resmi, yakni swasta, yayasan, dan negeri oleh dinas. Hal tersebut dapat diatasi dengan penyusunan strategi yang tepat agar Lingo Junior dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan yang sesuai untuk meyakinkan kedua institusi tersebut sehingga kemitraan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan framework analisis yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dapat menemukan akar permasalahan yang ada, kami mengusulkan sebanyak 6 solusi untuk menjawab bagaimana Lingo Junior dapat menguasai pasar edu-teknologi di segmen anak sekolah dasar. We are here with good solution. Solusi pertama yang kami tawarkan yaitu mengadakan free trial untuk sekolah dasar yang ada di Indonesia dalam menjawab permasalahan rendahnya kemauan sekolah untuk membayar edutech service. Dalam menjalankan free trial ini, Lingotalk dapat melakukan pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Pemasaran secara tidak langsung, Lingotalk dapat membuat iklan untuk mempromosikan free trial. Pemasaran secara langsung, Lingotalk dapat memberikan penawaran langsung ke sekolah-sekolah. Free trial yang diberikan kepada sekolah-sekolah dilakukan selama 14 hari. Setelah masa free trial habis, Lingotalk dapat memberikan report kepada sekolah untuk memperlihatkan hasil peningkatan kemampuan siswa selama penggunaan Lingo Junior. Benefit yang akan didapatkan Lingotalk dalam melakukan free trial kepada calon pelanggan yaitu yang pertama, meningkatkan conversion rate, dan yang kedua, meningkatkan kepuasan konsumen, dan yang ketiga, menjadi kesempatan bagi Lingo Junior untuk meyakinkan konsumen dalam keputusan berlangganan. Solusi kedua yang kami tawarkan yaitu menambahkan fitur baru yang dapat menarik perhatian anak-anak untuk menjawab permasalahan kurangnya fokus dan perhatian dari anak-anak terhadap bahasa asing. Fitur pertama yang dapat ditambahkan yaitu menerapkan metode Big Book pada sesi kelas. Metode Big Book merupakan salah satu media pembelajaran dengan cerita bergambar yang menyajikan bahan bacaan dengan tema-tema tertentu. Dengan menggunakan metode Big Book, Lingotalk dapat mengembangkan semua aspek bahasa pada anak, yaitu speaking, reading, writing, dan listening. Fitur kedua yang dapat ditambahkan yaitu menambahkan fitur komunikasi real-time antar anak sekolah dasar yang ada di Indonesia dengan anak sekolah dasar di negara lain, agar anak merasa termotivasi untuk terus belajar bahasa asing sembari memperoleh teman baru yang memiliki latar belakang yang berbeda. Solusi ketiga dan keempat yang kami tawarkan yaitu membuat kontrak kerja kepada para tutor freelancer secara khusus dan membuat aplikasi khusus untuk tutor dalam menjawab permasalahan sulitnya mengontrol kualitas tutor yang dimiliki. Solusi ketiga yaitu job contract. Lingotalk dapat membuat kontrak kerja kepada para tutor freelancer secara khusus untuk menjaga produk atau hasil kerja milik perusahaan serta untuk menjaga kualitas para tutor agar tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas kerja. Solusi keempat yaitu Lingo Tutor, sebuah aplikasi khusus yang disediakan untuk tutor Lingotalk dan Lingo Junior dengan tujuan meningkatkan dan mengontrol kualitas. Fitur yang dapat ditambahkan pada Lingo Tutor yaitu yang pertama tutor selection. Dalam aplikasi tersebut, dapat dijadikan alat untuk proses seleksi tutor sehingga para freelancer dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui aplikasi. Yang kedua, tracking progress. Fitur yang men-tracking progress dari tutor sehingga Lingotalk dapat mengawasi kualitas tutornya dengan baik. Dan yang ketiga, e-learning. Lingotalk dapat memberikan training berupa e-learning kepada para tutor sehingga cara mereka dalam mengajar sudah benar dan sesuai dengan kurikulum yang dibuat. Selanjutnya, how to solve school acquisition strategy. Ada dua hal. Yang pertama, school account dan membuat lomba berskala nasional untuk sekolah dasar di Indonesia seperti Spelling Bee. School account berupa tiap sekolah, swasta atau negeri dapat memiliki akun yang dikelola secara otonom dan perkembangan kemampuan bahasa asing dari siswanya dapat diketahui secara online oleh sekolah. Terdapat 5 fitur pada school account. Pertama, target set, online control, real-time tracking, scheduling, dan feedback feature. Selanjutnya yaitu ada lomba Spelling Bee. Lomba Spelling Bee merupakan sebuah kompetisi di mana para anak-anak diminta untuk mengeja salah satu kata yang diberikan dalam bahasa Inggris. Nah, dari lomba ini diharapkan para masyarakat menjadi lebih aware terhadap Lingo Junior dan berpikiran bahwa Lingo Junior peduli akan prestasi dan juga pencapaian mereka melalui lomba-lomba seperti ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok Kasava Boys. Jangan lupa untuk klik like, share, dan komen. Bye-bye.